Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Mizanul Muslim, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang manhaj istidlal, manhaj talaqi dan manhaj istidlal yaitu penjabaran tentang bagaimana metode kita menerima hukum Islam, menerima kaidah-kaidah syariah, dan juga bagaimana caranya kita beristidlal atau kita mengambil dalil dalam hal menghukumi atau mencari pegangan-pegangan dalam berislam. Ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita pahami, karena tanpa memahami metode ini nanti kita salah. Kita tidak tahu dalil mana yang marfu atau dalil mana yang nggak bisa diterima. Atau misalnya ada istilah hadisnya hadis dhaif gitu ya. Dan bahkan hadis dhaif pun masih ada penjabarannya. Ada yang berpendapat hadis dhaif dalam hal ibadah itu bisa dipakai untuk landasan dalam hal ibadah, bukan akidah ya, tapi dalam hal ibadah. Meskipun di sana ada syarat-syaratnya. Nah, kalau kita nggak paham tentang masalah ini, nanti yang penting hadis dhaif boleh kok, gitu ya. Karena boleh, ya udah pakai aja. Padahal bisa jadi hadis dhaifnya dhaif jidan atau dhaif sekali, lemah sekali, atau bahkan maudhu atau palsu. Nah, maka di sini kita sangat penting, kita harus paham bagaimana cara mengambil dalil dan bagaimana cara mengambil hukum, dan juga bagaimana cara menyimpulkan dan sebagainya. Sumbernya dari mana kita harus memahami sebelum kita mempelajari materi-materi yang lain. Dan kemarin kita sudah membahas tentang makna ilmu ya. Makna ilmu itu secara bahasa, ilmu itu didul jahil atau lawan daripada bodoh. Maka orang yang tidak berilmu berarti orang yang bodoh. Ilmu apapun. Dan secara istilah, ilmu itu ma yang kasifu bihi inkisafan taman, dalam bahasa Arabnya. Sesuatu yang dengannya akan tersingkap secara sempurna. Itulah ilmu. Maka misalnya ilmu tentang sholat, di sana akan menjelaskan tentang seluk-beluk sholat secara sempurna. Dari syaratnya, kemudian rukunnya, kemudian sunah-sunahnya, kemudian juga termasuk pembatal-pembatalnya. Itu dijelaskan semua. Dan juga termasuk di dalamnya selain pembatal-pembatalnya adalah kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan sholat. Nah, inilah ilmu tentang sholat. Jadi semuanya dibahas, semuanya dikupas, sehingga kita bisa memahami secara sempurna tentang masalah sholat. Itulah namanya ilmu. Dan kemarin kita juga sudah membahas tentang pembagian ilmu ya, yang secara umum ilmu itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ilmu yang wajib ain, yang harus dipelajari secara individu, itu semuanya harus mempelajarinya, yaitu ilmu tentang berkaitan dengan akhirat, yaitu tentang akidah dan ibadah. Itu kita harus mempelajarinya, nggak ada tebang pilih.
gitu ya, kecuali memang kita diberi ujian misalnya Down syndrome gitu ya, yang tidak bisa mencerna ilmu sama sekali, maka itu bagian dari uzur. Tapi ketika kita nggak memiliki keterbatasan seperti itu, maka kita wajib mempelajarinya. Jangan sampai ada yang berpikir seperti ini ya. Kayak teman saya dulu bilang ketika saya ajak ayo kita masuk ke pesantren, tapi dia bilang berislam itu yang penting sudah biasa puasa, bisa sholat itu udah cukup. Padahal enggak seperti itu. Kita harus paham buat apa kita bisa sholat, bisa puasa, tetapi kita tidak memiliki gitu ya landasan-landasan, pegangan-pegangan dalilnya dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut, maka nanti menjadi rapuh dan bisa jadi amalan-amalan kita malah tertolak karena tidak ada landasan yang menjadi pegangan buat kita. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian berikutnya yang sekarang, yaitu tentang manhaj istidlal. Jadi intinya gini, manhaj istidlal wa talaqi itu adalah bagaimana caranya, bagaimana kita memahami landasan-landasan di dalam Islam itu dalam pengambilan hukum. Sumber-sumbernya apa saja dan bagaimana cara mengambilnya. Dan tentunya cara tersebut adalah cara yang sesuai dengan para salaf lakukan, yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah atau para sahabatnya, para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, atau orang-orang yang sikoh mengikuti mereka. Bagaimana caranya? Alhamdulillah, di dalam Islam ada 3 ya atau 4 sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis yang marfu. Marfu itu yang bisa dijadikan landasan untuk berdalil, atau hadis yang sharih ya, yang dimana di sana ada beberapa pembagiannya. Diantaranya adalah hadis sahih, kemudian hadis sahih li ghairihi, kemudian hadis hasan li ghairihi ya. Ini ada 4 ini. Nah, hadis hasan li ghairihi ini adalah hadis yang hukumnya menjadi hasan, derajatnya menjadi hasan disebabkan karena yang lain. Nah, makanya bahasanya hasan li ghairihi, hasan karena yang lain. Bisa jadi hadis tentang hadis yang doif, tapi nggak terlalu doif, tapi karena banyak jalur riwayatnya, lebih dari 10 jalur periwayatan, maka hadis ini naik ya, karena sudah memiliki banyak syawahidnya, naik menjadi hasan li ghairihi. Maka hadis yang seperti ini meskipun doif secara periwayatan, tetap bisa dijadikan sebagai landasan dalil, karena pada hakikatnya sudah nggak doif lagi, tetapi menjadi hasan li ghairihi. Contohnya hadis tentang siwak. Hadis tentang siwak itu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Hadis ini nih hadis doif, seluruh jalur periwayatannya doif, tetapi karena saking banyak jalurnya, hadis ini menjadi hasan li ghairihi. Kata Rasulullah, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, laula an asyqa ala ummati la amartuhum, sungguh benar-benar, kalau ada la itu berarti itu la takkid namanya, lamut takkid. Itu maknanya menjadi sungguh-sungguh benar-benar. La amartuhum, sungguh saya akan menyuruh mereka, mewajibkan mereka bisiwak inda kulli shalah, untuk sikat gigi dulu sebelum sholat. Ya, jadi hadis ini sebenarnya doif, tapi karena banyak syawahidnya menjadi hasan li ghairihi. Kemudian yang selanjutnya, selain hadis ya, yang sahih, yang marfu tadi, kemudian hadis, kemudian ijma'us sahabah. Ijma'nya para sahabat ini juga bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam. Dan kalau ketiganya nggak ada, misalnya di dalam Al-Quran nggak ada,
di dalam hadis juga ternyata nggak ada permasalahan tersebut, cari ijma sahabat juga nggak ada, maka dikiaskan. Contohnya misalnya kayak zakat. Dalil-dalil tentang zakat itu ya sebagaimana karena Islam itu datang dari Arab, maka bahan pokok yang ada di Arab seperti korma, gandum gitu ya. Tapi ternyata di Indonesia itu adanya beras, jagung, maka dikiaskan tentang jumlahnya, tentang takarannya, tentang bagaimana cara tentang ukurannya, itu dikiaskan, tentang bentuknya itu ya, itu dikiaskan terhadap dalil-dalil yang sudah ada. Ini 4 landasan dalil yang Ahlus Sunnah wal Jamaah biasa pakai ya. Dan yang terpenting adalah manhaj talaki yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang poin kalau berkaitan dengan masalah Al-Quran itu jelas gitu ya. Al-Quran itu jelas, bentuknya jelas, bahkan Allah sendiri sudah berjanji akan menjaganya, sehingga ketika ada orang-orang yang ingin menyelewengkan Al-Quran, tersingkap, ketahuan. Jelas. Namun, nah ini yang jadi masalah. Namun, bagaimana cara memahami Al-Quran inilah yang menjadi masalah. Sehingga sering sekali dalilnya satu, ayatnya satu, tetapi beda cara memahaminya, beda cara menyimpulkannya. Yang satu mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, yang satu lagi mengikuti hawa nafsu. Sehingga dalil-dalil yang seharusnya menjelaskan ke arah timur misalnya, malah diselewengkan menjelaskan ke arah barat. Ini hadis. Apa ini Al-Quran? Gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan selanjutnya secara detail. Ini gambaran umumnya saja. Kemudian yang kedua hadis. Nah, hadis ini yang jadi problem adalah banyak orang yang menggunakan dalil dari hadis, tetapi dia acuh terhadap status hadis tersebut. Dia nggak peduli apakah itu hadisnya sahih atau hadisnya dhaif atau bahkan maudhu. Itu nggak peduli. Yang penting ini katanya ini kata Rasulullah, ya udah pakai menjadi landasan dalil. Nah, ini masalah, menjadi problem. Padahal kata Rasulullah apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu kata Rasul. Barang siapa yang berdusta atas namaku, man kadzaba alayya, secara sengaja, maka Rasulullah siapkanlah tempat duduknya di neraka. Nah, itu ya. Jadi hati-hati sekali ketika kita mengatakan bahwa ini hadis dari Rasulullah yang ternyata hadis tersebut hadis palsu, yang artinya itu bukan dari Rasulullah. Tapi kalau kita ngomong ini diriwayatkan oleh Rasulullah ini, padahal hadis palsu, itu bahaya. Itu hadis. Terus yang kedua, banyak sekali di antara kita, di antara kaum muslimin yang masih belum memahami syariat Islam secara detail, secara menyeluruh, itu menggunakan dongeng-dongeng gitu ya, menggunakan cerita-cerita yang bisa jadi dongeng-dongeng ini entah dari mana sumbernya, itu justru dijadikan sebagai dalil dalam berislam. Ini sering. Jadi ketika menyampaikan syariat, ini loh, gini ada perintah keutamaan ini, bukannya dalil yang disampaikan, bukan ini loh Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini perkataan sahabatnya, bukan. Tetapi kemarin itu, dulu pernah ada kisah seperti ini. Dan kisah-kisah ini dijadikan dalil untuk melanggengkan amalan-amalannya yang ternyata Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Bahkan sahabat pun tidak pernah mengamalkannya. Tapi karena konon katanya dan konon katanya itu dijadikan dalil, sehingga ya mereka terjerumus dalam kesesatan dan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu ya. Itu gambaran secara umum manhaj istidlal wa talaqi di dalam berislam. Ayyuhallahumullah. Sebelum saya akhiri kajian malam ini, sekilas saya akan membahas tentang bagaimana orang jahiliyah, gitu ya.
orang yang bodoh tadi, orang yang jahil atau orang-orang yang belum paham syariat Islam itu mengambil hukum di dalam kehidupannya. Jadi orang-orang jahiliyah itu biasanya mereka itu yang pertama, bagaimana caranya mereka mengambil hukum? Mereka tidak mau menggunakan indera mereka. Ini poin yang pertama, dengan sebenar-benarnya. Kalau di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 179 dijelaskan di sana, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, dan sungguh telah kami jadikan bahan bakar neraka, dara'na li jahannam, bahan bakar neraka dari jin dan manusia. Kenapa mereka dijadikan sebagai bahan bakar? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi kebanyakan dari mereka punya hati, punya pikiran, tetapi tidak dijadikan untuk sarana memahami Al-Quran maupun ayat-ayat Allah dan ayat-ayat yang tersurat maupun ayat-ayat yang tersirat, itu nggak dipakai. Dan bahkan orang ateis misalnya, ketika mereka sudah mendapatkan sesuatu ilmu, bukan mereka berpikir kalau ini semua karunia dari Allah, tapi justru meyakini bahwa itu semata-mata karena kehebatan saya. Gitu ya. Dan mereka juga punya mata, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tetapi matanya tidak dipakai untuk melihat. Oh, ternyata sungguh luar biasa. Melihat ayat-ayat Allah yang tertulis, pura-pura buta. Ada ayatnya tetapi nggak mau tahu. Dan juga mereka walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tetapi nggak dipakai untuk mendengarkan. Bahkan ketika dinasehati, akhi jangan seperti ini, jangan seperti itu, tapi malah sok alim gitu. Ngurus saja dirimu sendiri, nggak usah ngurus-ngurus orang lain. Itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka bersandar pada khurafat dan dongeng-dongeng seperti yang saya jelaskan tadi. Itu kebiasaan orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Kemudian yang selanjutnya, mereka juga suka mengikuti hawa nafsu. Entah nafsu dalam diri, entah nafsu dunia, entah nafsu-nafsu yang lain. Itu mereka lebih mengikuti itu, sehingga kebenaran itu menjadi nomor 2. Karena lebih mengikuti, wah ini nanti kalau saya meninggalkan, saya nggak dapat. Kalau saya nggak mengikuti si A, saya nggak bisa naik jabatan. Kalau saya nolak, wah nanti saya nggak terima tambahan dunianya. Itu kebiasaan mereka, sehingga mereka tersesat. Kemudian yang terakhir, mereka juga sering menggunakan prasangka. Ini saya yakin ini benar gitu ya. Padahal prasangkanya prasangka yang nggak jelas. Saya kira mungkin kayaknya itu dijadikan dalil sebagai landasan hukum, bukan malah berlandas pada sumber hukum yang 4 yang sudah dijelaskan di awal tadi. Itu kebiasaan orang jahiliyah, sehingga mereka tersesat dan kadang susah untuk mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.